disinggung soal efisiensi anggaran. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku bahwa alokasi anggaran yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan masih mencukupi. Ia menegaskan pemangkasan anggaran tidak mempengaruhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pemangkasan anggaran yang terjadi di Kementerian Kesehatan tidak mempengaruhi pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan langsung saat mengunjungi program kesehatan gratis di Puskesmas Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat pagi. Dalam keterangannya, Budi membenarkan berkaitan dengan persoalan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat ke Kementerian Kesehatan saat ini. Meski anggaran Kementerian Kesehatan telah dipangkas sekitar 19 triliun rupiah, namun pihaknya menilai bahwa keseluruhan anggaran yang turun masih mencukupi untuk melakukan program-program prioritas pemerintah. Mungkin anggaran kita masih cukup. Kemarin memang agak dipotong, tapi masih cukup kita lihat nanti kalau kurang pasti untuk masyarakat Pak Presiden Bu Ani pasti nambah. Kita kan merencanakan ini 100 juta, tapi kita lihat dulu kan bisa dapat berapa. Kalau saya rasa kalau bisa 50 juta aja saya sudah senang tahun pertama. Kan ini targetnya 280 juta. Kita merencanakan anggarannya untuk 100 juta, nanti kita lihat kalau kurang pasti ditambah. Selain itu, pihaknya juga menegaskan bahwa meski diterpa efisiensi anggaran, Kementerian Kesehatan memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah ke masyarakat tidak akan terganggu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara terkait program beasiswa terdampak efisiensi. Pemerintah menegaskan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP tetap berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal kabar yang menyebut beasiswa dari Kemendikti-Saintek kena pangkas akibat efisiensi anggaran. Sri Mulyani menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar. Beasiswa yang sedang berjalan seperti 40.030 mahasiswa penerima LPDP, Program Beasiswa Pendidikan Indonesia di bawah Kemendikti-Saintek, dan Program Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kemenak tetap berjalan sesuai kontrak. Anggaran Kartu Indonesia Pintar atau KIP sebesar 14,69 triliun rupiah yang dialokasikan untuk 1.040.000 mahasiswa juga tak mengalami pemotongan atau pengurangan. Mengenai berita munculnya terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. 40.030 siswa beasiswa penerima LPDP, Kemendikti-Saintek yaitu Beasiswa Pendidikan Indonesia, dan Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama juga tetap berjalan sesuai dengan kontrak beasiswa yang sudah dilakukan. Sri Mulyani juga menegaskan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK tenaga honorer di kementerian dan lembaga imbas pemangkasan anggaran ini. Terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga, dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer. Seperti diketahui, sebelumnya efisiensi anggaran mulai dikritik masyarakat karena diduga mempengaruhi kelanjutan kontrak tenaga kerja honorer, serta mempengaruhi di bidang pendidikan, salah satunya beasiswa. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memastikan efisiensi anggaran tidak berdampak terhadap sektor pendidikan. Gaji pegawai dan pelayanan publik juga dipastikan tidak terdampak efisiensi. Efisiensi ini gaji pegawai dan layanan publik bukan termasuk dari item yang diefisienkan.
ya, termasuk juga layanan-layanan dalam soal pendidikan. Ya. Presiden Prabowo sangat menaruh perhatian yang besar terhadap pendidikan, bahkan dari program hasil terbaik cepat dari Presiden Prabowo itu juga mengenai soal pendidikan, perbaikan ruang sekolah, ya, ada lebih dari 10.000 sekolah yang diperbaiki, ya, tahun ini, dari 330.000 sekolah yang butuh diperbaiki, kemudian makan bergizi gratis buat anak-anak, terutama juga anak-anak sekolah, ada pendidikan yang terintegrasi, yang dengan kurikulum standar internasional. Jadi beliau menaruh perhatian yang sangat besar terhadap sektor pendidikan. Oleh sebab itu layanan-layanan pendidikan, ya, tidak akan dikurangi.